Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, ini yang sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini merupakan tanaman cabai rawit kaliber kawan-kawan. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan dan pada hari-hari sebelumnya memang di tempat kita ini yaitu di Bogor Puncak ini cuacanya cukup ekstrim, sangat-sangat dingin luar biasa. Karena di tempat kita ini musim penghujan yang luar biasa, jadi hujannya setiap hari mungkin jedanya kurang lebih 1 jam hujan lagi seperti itu, dan disertai dengan kabut yang sangat tebal. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini kabutnya tebal sekali. Bukan hanya itu, disertai juga dengan angin yang cukup kencang. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman cabai yang kita rawat ini bisa mengalami yang namanya gagal panen. Nah, mengapa saya katakan bisa mengalami gagal panen? Karena perawatan yang kita lakukan tidak bisa maksimal sepenuhnya seperti sewaktu tidak ada hujan. Karena untuk merawat tanaman cabai di musim penghujan ini lebih ekstrim daripada merawat tanaman cabai di musim kemarau atau musim panas, kawan-kawan. Karena kita melakukan penyeperian saja sangat susah di tempat kita. Kalau kita melakukan penyeperian pada saat hujan itu namanya mubasir, jadi obatnya akan hilang begitu saja. Tetapi kalau kita tidak spray, jadi rusak juga tanaman. Nah, seperti itu kendala yang kita hadapi saat-saat seperti saat ini, kawan-kawan. Nah, khususnya penyakit yang dominan menyerang di musim penghujan seperti saat ini yaitu yang momok menjadi penyakit menakutkan, yaitu buah cabai terserang namanya busuk buah atau Anthranoxa. Ini sangat sering terjadi di tempat kita, bahkan untuk sekarang ini banyak petani cabai, petani tomat dan lain sebagainya di tempat kita ini mengalami kegagalan. Tetapi di tempat kita ini kita tetap bersyukur walaupun tanaman kita istilahnya tidak 100% bagus, kawan-kawan, tetapi masih kita bisa panen. Nah, kendalanya juga, kawan-kawan, untuk saat ini kita tetap tidak bisa melakukan pemanenan karena situasi hujan gerimis disertai dengan kabut yang cukup tebal. Biasanya kalau kita melakukan pemetikan dalam situasi kondisi cuaca ekstrim seperti ini, tanaman cabai itu lebih mudah lagi diserang oleh namanya penyakit jamur. Karena begitu kita memetik buahnya itu biasanya khususnya karena kelembaban tinggi itu terinfeksi, jamurnya sangat cepat sekali masuk, kawan-kawan. Jadi kabutnya sangat tebal seperti ini, kawan-kawan, di tempat kita ini. Jadi luar biasa ekstrimnya. Nah, ini kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam masih boleh dikatakan dalam kondisi aman walaupun tidak bagus 100%. Dalam arti kata karena situasi ekstrim seperti saat ini, biasa yang terjadi adalah bunga dan buah itu mengalami kerontokan yang luar biasa. Karena proses fotosintesisnya tidak berjalan dengan sempurna, kawan-kawan. Apalagi disertai dengan angin kencang. Nah, ini bunga-bunganya masih tetap bermunculan, kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini kita membuat video ini hujan gerimis ini, kawan-kawan. Dan hari ini rencananya kita melakukan pemetikan karena sudah ada yang merah-merah seperti itu. Tetap tidak bisa, kawan-kawan, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita paksakan memetik, biasanya setelah kita petik ini tangkai ini kan ada luka sedikit dia di sini, kawan-kawan. Jadi sangat mudah diserang oleh jamur, yaitu busuk ranting ataupun penyakit Anthranoxa, kawan-kawan. Nah, ini kemarin ada beberapa pohon, kawan-kawan, yang tertinggal pembuahannya karena diserang yang namanya busuk ranting dia, kawan-kawan. Tetapi sekarang sudah bisa normal lagi, dia bunganya sudah lebat seperti ini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebenarnya, kawan-kawan, di musim penghujan seperti saat ini. Biasanya mengalami kerontokan bunga yang baru muncul seperti ini. Karena tidak kuat menghadapi cuaca ekstrim karena sangat dingin luar biasa. Nah, teknik yang kita lakukan agar bunga-bunga seperti ini atau bakal buah ini tidak mengalami kerontokan, kita melakukan pengocoran dengan kalsium dimix dengan boron. Itu yang kita lakukan, dan juga di rolling dengan spray bahan yang sama yaitu kalsium dan boron juga. Itu yang kita lakukan sehingga bisa bertahan. Nah, ini juga di bawahnya ini masih baru keluar bunga karena kendala seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sudah lebat ini, kawan-kawan. Ini buahnya sangat menggiurkan buahnya. Ini masih kondisi basah tanamannya seperti ini. Jadi mulus-mulus seperti ini. Nah, untuk di musim seperti saat ini, kita juga melakukan penyeperian dengan menggunakan yaitu unsur kalium, fosfat, dan boron. Biasa kita memakai Kalinet. Dosisnya kita kemarin memakai sampai 40 ml untuk tangki ukuran 14 liter, kawan-kawan. Karena musim hujannya luar biasa. Kita perkuat dengan kalium dia. Karena kalium itu sangat bagus untuk buahnya agar lebih kental, kulitnya lebih tebal, kawan-kawan. Ini buahnya juga ini keras sekali dia. Jadi kalau kulit tebal, keras, jadi penyakit jamur itu lebih susah masuk ke dalam buah itu sendiri.
Nah, banyak sekali pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua bagi para petani, pupuk apa yang tepat yang harus diberikan di musim penghujan saat ini. Nah, khususnya saat hujan seperti saat ini, kita tidak memberikan pupuk NPK secara khusus, kawan-kawan. Kita hanya melakukan pengocoran kalsium boron dan di rolling kadang-kadang dengan asam humat. Itu yang kita lakukan, karena kalau musim penghujan atau cuaca ekstrim seperti ini, biasanya pH akan drop. Jadi kalau pH drop, otomatis pertumbuhan akan terhambat. Makanya kita memberikan namanya asam humat. Luar biasa gelapnya ini, kawan-kawan, tebal sekali. Kalau kita lihat ini, sudah tidak bisa tembus pandang dia. Nah, sedangkan yang ini tiang, maksudnya bambu penyangga tanamannya ini bekas tanaman timun dulu, kawan-kawan, kita pakai, kita tidak potong sebagian, kita langsung aja pasang seperti itu. Nah, ini kondisi buahnya, bunganya masih tetap aman dia seperti ini karena perawatan yang tepat, sehingga buahnya masih dibilang tidak rontok, kawan-kawan. Nah, bunga-bunganya sangat lebat, luar biasa seperti ini. Nah, sedangkan untuk menghijaukan daun ini agar tetap hijau, karena di musim penghujan biasanya daun itu berwarna kuning akibat kekurangan nutrisi, kawan-kawan. Kita juga melakukan penyepirian dengan menggunakan Mordenpool, kita mix dengan Pitaron SL, itu yang kita lakukan. Sedangkan fungisidanya sudah sering saya sampaikan, kita melakukan penyepirian dengan fungisida bahan aktif Mancozeb, juga dengan bahan aktif tembaga oksisulfat, kita pakai kuproxat, kawan-kawan. Nah, ini kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber ini sebenarnya di lahan bekas, kawan-kawan. Ini bukan lahan baru. Dulunya kita olah awalnya dengan menanam kubis atau kul, kawan-kawan. Setelah itu baru kita melakukan sterilisasi lahan, yaitu kita lakukan pengocoran dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Baru kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber seperti ini. Nah, kalau buahnya masih lebat luar biasa seperti ini, kawan-kawan. Tapi halangan atau hambatan yang sangat luar biasa pada hari ini dan minggu-minggu sebelumnya adalah kendala melakukan perawatan penyepirian yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Sangat susah kita melakukan penyepirian karena hujan, kawan-kawan. Nah, itu buahnya masih lumayan bagus, kawan-kawan. Sangat tebal sebenarnya buahnya. Jadi mudah-mudahan nanti ada panas sebentar, kita melakukan penyepirian. Dan memang disayangkan hanya metik aja kita tidak bisa, kawan-kawan, karena situasi lah. Ini lebat sekali buahnya, kawan-kawan, seperti ini. Bunganya juga. Itulah kalau kita melakukan perawatan yang tepat, makanya bunga dan buah akan terus bermunculan. Jadi menggunakan sistem penyepirian dengan Mordenpool dengan Pitaron SL itu membuat tanaman tetap daunnya berwarna hijau, bunga dan buah terus bermunculan, serta tunas-tunas baru juga terus bermunculan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Inilah kondisi saat ini di tempat kita. Situasinya sangat luar biasa ekstrim, dinginnya kayak es ini, kawan-kawan.